10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan jurnal dengan judul Export IT Governance A Silverboat A Capacities Complementary and Shopping Field, atau juga disebut dengan apakah tata kelola IT Dewan adalah peluru perak atau kemampuan yang saling melengkapi dan membentuk pandangan. Sebelumnya presentasi, saya akan membacakan nama kelompok 3, yaitu pertama dengan Xavier Anggara dengan NPM 180 130 11 152, dengan Alfian Ananta dengan NPM 180 130 10 182, Hafid Yunus dengan NPM 180 130 10 183, Nauvaldo Rizky Tanama dengan NPM 180 130 10 192, Sultan Daifullah dengan NPM 180 130 10 202. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Ananta Pramadya, NPM 180 130 10 182, yaitu saya akan membacakan dengan jurnal Sistem Informasi Akuntansi Internasional, yaitu Teknologi Informasi TI dengan perkenalan, yaitu tata kelola TI. ITG adalah mekanisme perencanaan dengan penguasaan yang mengatur terjemahan investasi dan pengawasan yang mengatur terjemahan investasi menjadi nilai bisnis dengan didefinisikan sebagai berikut: kepemimpinan, struktur, dan proses organisasi yang memastikan bahwa IT organisasi memopong dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Dan juga BITG adalah tindakan dewan untuk memastikan bahwa TI organisasi menopang dan memperluas strategi dan tujuan organisasi, mengingat posisinya yang mengikat sebagai aspek pekerjaan perusahaan. Namun lebih dari satu dekade kemudian bahwa sejumlah dewan yang memakai untuk studi ini, kami memeriksa keberadaannya dari Komite TI perusahaan di 500 perusahaan memiliki standar NPUR. Temuan untuk bahwa 2018 hanya 44% dari emiten yang memiliki kinerja perusahaan yang tampak buruk atau internal paradoks menunjukkan bahwa pengaruh BITG mungkin bergantung pada kapasitas TI atau faktor situasional yang berfokus pada kemampuan ini. Kami mengajukan bahwa penelitian apakah BITG saling mempengaruhi dengan kapasitas TI dengan penting kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pertanyaan ini. Untuk menjawab pernyataan ini, kami mengandalkan pandangan berbasis sumber daya RBV dari perusahaan Werner 1954 dan menerapkan konsep saling melengkapi kemampuan Harvard Perspective Studies, mengkhususi bahwa BITG adalah jenis kemampuan TI yang khusus dapat melengkapi kemampuan lain. Latar belakang teori. Bagian ini memberikan tujuan nitrogen dengan BITG kapasitas TI yang terfokus kami dan konsep kapasitas. Konsep ini dibagi dengan 4, yaitu BI dan BITG, 2 kapasitas TI dan kapasitas organisasi dan mendukung TI, 3 komplementasi kemampuan, 4
pembentukan kemampuan. Berikut ini merupakan penjelasan dari semua bab yang saya akan membacakan ya. Oke. ITG DPITG. Karena banyak peluang risiko bisnis yang pada dasarnya mendukung dan terkait dengan IT, perusahaan telah mengakui kebutuhan dan kepentingan ITG. Sambar Moody and Smooth 2012 dalam ulasan mereka dengan akademis makalah yang berfokus pada ekosistem ITG, sedangkan studi tersebut menghasilkan wawasan berguna pada eksekutif. Mereka menghilangkan anggota dewan dan akibatnya fokus BITG mereka terbatas. Untuk studinya ini kami mencari ProQuest database menggunakan kata kunci kelola TI dan dewan direksi atau istilah serupa. Kami telah membaca semua abstrak yang relevan. Dengan ini Proposi dan Nolan 2015 bahwa pengguna TI adalah prediktor BITG mengambil pandangan berbasis sumber daya RBV. Mereka juga menunjukkan bahwa BITG berdampak langsung terhadap kinerja keuangan. Sejak itu, BITG menjadi topik dalam riset nilai bisnis baru-baru ini. 2. Kapasitas TI dan kapasitas organisasi yang mendukung TI. Pandangan berbasis sumber daya perusahaan WNEF adalah prediktif yang berguna untuk menggambarkan kemungkinan efek dari kapasitas TI. Keuntungan dan berpotensi mengabaikan perusahaan yaitu dengan diuraikan jadi dua jenis, yaitu pertama adalah kapasitas TI yang terutama mengambil dari unit TI perusahaan dan eksekutif. Tim manajemen sebagian besar menangkap kemampuan pusat pada tim merencanakan, menyebarkan, dan mengolah IT. Dan jenis kedua adalah kapasitas yang mendukung IT atau kapasitas yang mendukung IT. Mereka dibentuk melalui integrasi antara sumber daya IT dan kemampuan berorganisasi. Akibatnya kapasitas yang mendukung IT dapat memberikan nilai bisnis dan menghasilkan peningkatan kinerja. 2,3 Komplementasi kemampuan. Literatur sejauh ini sebagian besar bahwa sumber daya IT memainkan peran dengan saling bergantung kemampuan organisasi lainnya. Bagaimana hubungan mereka antara mempengaruhi kinerja perusahaan disebut dengan saling melengkapi. Berpendapat bahwa sumber daya kapasitas dapat memiliki satu banyak efek berlawanan pada kapasitas lain atau kemampuan membesar dampak orang lain. Efek penekan muncul ketika suara pengeluaran berdampak lain dalam interaksi ekonomi. Kompleksitas sumber daya dijelaskan menggunakan terminologi yang berbeda. Berarti bahwa kombinasi sumber daya menghasilkan kinerja lebih baik daripada satu sumber daya, yaitu ada sinergi. Sejarah kompensasi adalah subadditif ketika kombinasi sumber daya kinerja yang lebih buruk daripada salah satunya. 2,4 Pembentukan kemampuan. Kapasitas TI dapat membentuk atau membangun kapasitas yang mendukung TI lainnya. Kemampuan TI bertindak sebagai enabler kapasitas yang mendukung TI dan meningkatkan integrasi dan sumber daya perusahaan. Proses dasar ini dianggap sebagai kemampuan dinamis, sedangkan kapitalis sebagai arah penggerakannya dan semangat dan tindakan. Selain itu bergantung pada ruang lingkup organisasi. Menjelaskan kapasitas organisasi di mana kapasitas khusus dapat diintegrasikan dalam kapasitas yang lebih luas seperti kapasitas pemasaran dan produksi baru. Oke, di sini saya Ilza Viananggara, MPM 151. Di sini saya menjelaskan hipotesisnya. Nah, kemampuan operasi TI secara langsung mendorong kinerja keuangan. BITG secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan, serta memoderasi pengaruh kemampuan operasi TI terhadap kinerja keuangan. Model tersebut kemudian menunjukkan pada kemungkinan kompleksitas dan
interaksi dua kemampuan ini. Yang pertama, efek langsung dari dua kemampuan TI BE3K dan kemampuan pengoperasian TI. Dewan mengarahkan perhatian eksekutif ke masalah TI yang dianggap penting oleh Dewan. Nah, ini memerlukan penganggaran dan perencanaan yang cermat dan mengawasi kinerja pada berbagai metrik terkait TI. Upaya ini telah terbukti mengarah pada peningkatan kinerja. Secara khusus, BE3K dapat menghasilkan keuangan positif sementara dan berpotensi berkelanjutan yang dapat mengarah pada peningkatan terkait TI dalam kinerja keuangan. Dan pada akhirnya, untuk hasil yang lebih tinggi dari perusahaan, BE3K secara khusus dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui 3 saluran. Yang pertama yaitu mengarahkan perhatian eksekutif pada masalah TI, risiko dan peluang yang akan diabaikan sebaliknya, dan menciptakan suasana akuntabilitas terkait masalah TI. Yang kedua, menginformasikan organisasi mengenai praktik terbaik dalam organisasi lain yang direksi akrab, yaitu mengimpor pengetahuan dari organisasi lain. Dan yang ketiga, menyediakan akses ke sumber daya, yaitu keuangan, pengetahuan, ahli, dan lain-lain yang tidak akan tersedia bagi organisasi sebaliknya. Oke, selanjutnya itu yang nomor 2, meningkatkan saling melengkapi antara dua kemampuan TI, parameterisasi positif BE3K. Penelitian sebelumnya telah membahas peningkatan komplementaritas. Ini adalah karakteristik penting dari banyak sumber daya TI dan berfungsi sebagai dasar untuk kapabilitas yang mendukung TI. Baru-baru ini meningkatkan komplementaritas juga telah terbukti meningkatkan posisi atau kinerja kompetitif. Misalnya, komitmen manajemen puncak untuk TI dapat berinteraksi dengan kapabilitas TI untuk secara positif mempengaruhi kinerja perusahaan. Kami juga berpendapat bahwa masuk akal bahwa BE3K meningkatkan kepengaruhan kapabilitas operasi TI pada kinerja keuangan. Kami dapat menganggap BE3K sebagai kompas yang membantu mengarahkan kapabilitas operasi TI ke arah yang optimal. Logikanya adalah bahwa pengaruh kapabilitas operasi TI terhadap kinerja keuangan mungkin memerlukan pembaruan dan modifikasi yang konstan. Kapabilitas yang baik kemarin mungkin tidak mencukupi hari ini, mengingatnya dinamika industri dan bisnis. Kemampuan pengoperasian TI harus lebih baik diarahkan ke tujuan terkini dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, kemampuan pengoperasian TI akan lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kinerja keuangan. Yang ketiga ini, membentuk kapabilitas operasi TI melalui BE3K, peran mediasi kapabilitas operasi TI. Ini menyiratkan bahwa ITK Force Dewan dapat menyebar ke bawah dalam organisasi dalam membentuk kapabilitas operasi TI. Dengan kata lain, BE3K dapat membantu kinerja keuangan melalui peningkatan langsung kapabilitas organisasi yang dijalankan oleh eselon bawah. Kami secara khusus berpendapat bahwa BE3K dapat membentuk dan mengembangkan kemampuan operasi TI yang unggul. Nah, efek ini dimungkinkan karena Dewan berada pada tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi daripada manajemen dan karyawan TI, yaitu mereka yang menangani operasi TI. Dewan bukanlah peserta langsung dalam operasi TI sehari-hari, dan sebaliknya mengambil tanggung jawab untuk memulai dan mengarahkan perencanaan yang diperlukan di tingkat eksekutif, memantau manajemen puncak dan rencananya, menetapkan skema kompensasi untuk para eksekutif yang termasuk CEO or CTO, dan mengukur manajemen puncak dan kinerja perusahaan. Oke, terima kasih.
studi. Di sini kita menggunakan survei berbasis kertas untuk mengumpulkan data tentang konstruksi utama, variabel kontrol, dan variabel deskriptif, termasuk industri tempat organisasi beroperasi. Misalnya, teknologi canggih perbankan dan bank kimia, dewan direksi, misalnya ketua dan wakil ketua, jumlah anggota yang menjabat, dan usia organisasi. Kita melakukan survei kepada 708 direktur yang menghadiri program pelatihan tata kelola direktur perusahaan umum di Kanada dan Amerika Serikat. Survei diberikan saat jeda antara sesi pelatihan. Studi tersebut menerima persetujuan etika, dikarenakan responden dapat bekerja di beberapa dewan. Kami meminta mereka untuk fokus pada satu dewan dan organisasi yang paling mereka gunakan. Kami tidak mengumpulkan informasi identitas untuk memastikan bahwa responden tidak menghadapi risiko hukum dan merasa bebas untuk melaporkan keadaan terkini daripada keadaan yang diinginkan dalam organisasi mereka. Nah, dari undangan 91 memulai survei. 2 survei tidak lengkap dan dihapus dan sampai 89 anggota dewan mewakili 89 dewan berbeda dan 89 berpartisipasi organisasi. Tingkat tanggapan sebanyak 12,7%. Nah, tingkat tanggapan ini dapat diterima dikarenakan survei dewan dan manajemen puncak telah diganggu oleh tingkat tanggapan yang sangat rendah. Misalnya, Dewa dan McKay pada tahun 2012 melakukan sebanyak 7% tingkat respon dalam survei contoh mereka. Kami mencatat sumber survei di Kanada N sama dengan 72 atau Amerika Serikat N sama dengan 17, dan ditemukan menggunakan analisis varians multivariat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara anggota dewan dari kedua negara. Statistik deskriptif diberikan pada tabel 2. Kami mengadaptasi sebagian besar item dari segala skala tervalidasi yang ada dan menggunakan skala 7 poin untuk semua konsumsi multi item. Beritem tergantung variabel adalah kinerja keuangan yang diukur dengan item dari teori Kantor pada tahun 2015. Ini adalah kinerja yang dilakukan sendiri yang menangkap bagaimana direktur memandang kinerja organisasi mereka dari sudut pandang keuangan. Kami mengadaptasi laporan diri mengukur kinerja keuangan dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, validitas tindakan tersebut telah dibuktikan. Perlu dicatat bahwa dewan dalam posisi yang baik untuk menilai kinerja keuangan karena itu anggota menerima laporan berkala yang tidak didedikasikan untuk kinerja keuangan. Kedua, direktur sering menghadapi risiko hukum karena mengungkapkan kinerja keuangan aktual atau pengamatan terkait perusahaan mereka. Jadi kami tidak dapat mengumpulkan informasi mengenal apapun, termasuk tautan kelihatan keuangan dan ukuran kinerja objektif lainnya. Ketiga, ukuran kinerja keuangan perseptif dapat menguntungkan dibandingkan dengan metrik objektif. Pertama, jika sumber yang memberikan informasi terinformasi dengan baik dikarenakan kinerja objektif, ukuran cenderung dipengaruhi oleh jenis industri dan dapat menjadi tidak berarti apabila tidak dibandingkan dengan kinerja pesaing. Metrik dan ekspektasi pada bukunya pada tahun 1999, keuntungan juga berasal dari perbandingan dengan rekan kerja yang tidak tercermin dalam keuangan dan dari mengatasi memasak dan menyusun strategi yang terwujud dalam indeks kinerja keuangan. Dua variabel independen utama adalah DITG dan kemampuan operasi. DITG mencakup 5 item yang diadaptasi dari Dewa dan McKay. Ini adalah ukuran terfokus yang memanfaatkan tindakan tata kelola TI yang melibatkan dewan secara aktif. Kemampuan operasi TI yang memiliki 2 item yang didasarkan pada pengukuran Dickens dan Zoe pada tahun 2003 dan wawancara dengan anggota dewan. Itu demi menangkap sejauh mana organisasi tidak efektif menggunakan TI untuk mencapai tujuannya dan menjalankan operasi hariannya. Dan ini sangat jelas dengan definisi konseptual dari kemampuan operasional.
kemampuan IT di NFB bukan kemampuan IT spesifik yang diturunkan dalam unit IT. Selain itu, latihan dan metode perencanaan strategis seringkali melibatkan wawasan awal dari Dewan tentang berbagai kemampuan operasional termasuk TI, dan ini berfungsi sebagai dasar yang merencanakan perubahan dan perbaikan. Tidak menyadari keseluruhan kapabilitas IT yang diaktifkan, kekuasaan yang mereka kelola dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban institusi atau mereka. Pertama, karena pengaturan seperti SOX mengharuskan direktur memiliki jaminan yang wajar terkait keakuratan data dan sistem pelaporan mereka. Kedua, tidak jarang mengumpulkan tindakan terkait dari direktur. Misalnya, pada bukunya Jabatan Media tahun 2012 mengumpulkan langkah-langkah tentang peran umum TI dalam organisasi. Bukunya pada tahun 2014 mengumpulkan langkah-langkah tentang kebutuhan TI di tingkat perusahaan. Oleh karena itu, Dewan harus menyadari ukuran tingkat perusahaan ini. Semua item pada awalnya disetujui oleh 15 anggota Dewan dan 10 CEO yang relevan dengan domain konten konstruksi. Kemudian kita menuju coba skala ini dengan 30 mahasiswa MBA dalam peran kepemimpinan TI. Semua skala dapat diandalkan dan sesuai dengan yang diharapkan. Pada pemuatan dan juga semua item dicobakan dengan 5 kriteria kejelasan, pemahaman, dan validitas konten bahan-bahan dianggap tepat. Nah, pada berikutnya setelah ini ada yang namanya juga dipecah lagi ada variable control. Nah, variable control ini termasuk ukuran perusahaan pada jumlah karyawan, ketergantungan TI industri seperti yang diadaptasi dari kan bukunya kan Stanley tahun 2004. Presentasi penjualan yang dibelanjakan oleh TI atau biaya TI dibagi dengan total penjualan, pengalaman direktur dengan Dewan, dan variabel dummy yang menangkap sumber survei. Pada akhirnya independensi Dewan, persentase dari direktur luar dioperasionalkan dengan membagi jumlah direktur independen yang dilakukan sendiri berapa banyak direktur luar yang ada di Dewan. Nah, dengan jumlah yang dilakukan sendiri oleh anggota Dewan, variabel semacam itu terbukti menjadi penentu penting yang masuk akal atas perilaku Dewan dan dinamika serta kinerja keuangan. Bukannya ini ada tabel 2 ini berisikan statistik deskriptif dari Dewan dan perusahaan yang disurvei. Pada statistik Dewan ada beberapa poin di sini. Karena data sudah ada tanda deviasi. Pada tahun pengalaman atau dapat data 6,1 yakni 6,1 tahun ada-adanya dan standar deviasinya ada 5,3. Pada jumlah Dewan yang melayani ada sebanyak 2,2 dan standar deviasinya sebanyak 1,3. Ukuran Dewan per orang ini nilainya adalah 9,9 dan standar deviasinya ada 5,1. Untuk presentasi kursi sebanyak 17% untuk ada-adanya, dan wakil ketua representasi juga 15%, sebanyak 15% ada-adanya. Untuk ketua komite sebanyak 43% ada-adanya, dan presentasi hanya anggota Dewan hanya 40%. Karakteristik perusahaan, di mana usaha perusahaan ini di tahun ya, untuk rata-ratanya ada 4,1 dan standar deviasinya 38,2. Dan untuk penjualan dalam juta dolar ini rata-ratanya ada 567, dan standar deviasinya ada 241. Ukuran perusahaan orang ini rata-ratanya adalah 101 sampai 500. CEO di presentasi CEO di Dewan ada rata-rata sebanyak 66,3%, dan yang memiliki posisi CEO presentasinya sebanyak 39,3%. Catatan, peran Dewan total lebih dari 100% karena ketua dan wakil ketua juga bisa menjadi ketua komite. Apakah selanjutnya ada penilaian validitas. Kita menguji validitas konstruksi untuk konstruksi multi item. Semua tahun
Dia pada tabel 3 berada di atas 0,80 yang menunjukkan keandalan yang dapat diterima. Pendukung validitas konvergen dan diskiminan. 4. Komponen muncul dan semua item beban di atas 0,71 dengan beban silang di bawah 0,33. Dalam model analisis komponen utama dengan notasi Meng diimplementasikan dalam SPSS 24. Dan itu validitas ini didukung oleh reliabilitas komposit yang tinggi dan dapat diterima, dan skala rata-rata varian di ekspresi AB atau AB. Validitas diskriminan didukung oleh fakta akar kuadrat itu dari skala AB yang lebih tinggi dari korelasi lain untuk semua konstruksi. Lihat pada tabel 3. Kami menguji potensi varians metode umum atau CNC menggunakan dua teknik. Pertama kali kami menampilkan faktor tunggal Haman, uji Haman. Kita pengukuran menjadi sesal model analisis komponen utama tanpa rotasi dalam SPS S24. 4 faktor yang diharapkan muncul menjelaskan total sebanyak 81,2% varian, dan komponen pertama menjelaskan hanya 42% dari total varian. Ini menunjukkan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menjelaskan semua varian. Kedua, faktor laten dan umum yang menangkap varian komunal dari semua indikator model pengukuran ditambahkan ke model analisis faktor kombinatorial yang mencakup semua skala multi item. Dan model analisis faktor kombinatorial kemudian diestimasi dengan dan tanpa faktor laten umum ini, dan perbedaan beban ditemukan dapat diabaikan dan di bawah batas 0,2. Bersama-sama hal ini menunjukkan bahwa kecil kemungkinan bahwa dapat bias akibat CNC relevan dalam hal ini. Nah, pada ini ada tabel di mana statistik deskriptif, matematik, korelasi, dan reliabilitas. Ini ada menyusun, ada menyusun, ada data dalam SD pada ada fase 1, 2, 3 sampai 9. Pada fase utama terdapat satu kemampuan operasi TI atau ITOK. Data-datanya adalah 4,78, dan dapat dilihat pada tabelnya ada angkanya di sana itu. Yang kedua, papan ITG atau DITG data sebanyak 3,86. Pada periode pertama ada sebanyak 0,39, dan untuk yang ketiga ada sebanyak 0,81, 0,91, dan 0,90. Pada poin ketiga di fase utama ada interaksi ITOK DITG, di mana tidak ada data SD-nya, dan ada pola yang pertama 0,08, dan pada periode kedua 0,17, dan keempat ada kinerja keuangan, mana ada memiliki rata-rata sebanyak 5,16, dan pada periode pertama 0,54, dan pada periode kedua 0,38, pada periode ketiga 0,18, dan pada periode kelima ada 0,82, sama dengan pada 6. Ada berikutnya ada variabel kontrol, di mana variabel kontrol ini ada ketergantungan dari industri, persentase direktur luar, bukan perusahaan, skala jumlah karyawan, persentase TI, beban penjualan, dan pengalaman jumlah tahun. Dapat dilihat angka-angkanya pada tabel berikut. Catatan angka kuadrat dari skala AB, alpha, dan composite reliability dicetak tebal dan dicetak miring pada diagonal untuk instruksi multi item. Bisa dilihat di mana yang ada simbolnya bintang 1 itu P kurang dari 0,05, sedangkan di bintang 2 itu menandakan bahwa P lebih besar dari 0,01. Halo, perkenalkan, nama saya Sultan dari Sakuan, NPM 18013010202. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis dan hasil ya. Seperti di sini analisis dan hasil dibagi menjadi ada dua, dan ini estimasi model dan
analisis post hoc menekan saling melengkapi. Ya, pertama saya di sini akan menjelaskan tentang estimasi model. Apa itu estimasi model? Estimasi model yang ini mengingat reliabilitas dan validasi yang dibutuhkan selanjutnya memperkirakan model penelitian atau dioperasikan dengan beberapa item skala menggunakan fasilitas permodelan bersama struktural Amos 24. Kayak gini, model analisis faktor konfirmatori dengan skala multi-talent disesuaikan dengan data dan menghasilkan indeks yang sesuai tanda kurung X2 atau rasio DF 1:61, CFI 0:96, IAFE 0:96, TLI 0:95, RMSE 0:80 dan SRMR 0:59. Semua perubahan signifikan atau PB 0:1 akibatnya melanjutkan memperkirakan model struktural. Untuk memisahkan efek utama, moderasi dan mediasi model diperkirakan secara hierarki. Pertama, model dengan hanya efek langsung utama untuk kemampuan operasi TI dan BITG diperkirakan itu termasuk H1 dan H2. Jadi, model menyajikan indeks kecocokannya dapat diterima X2, rasio GF 1,45, CFI 0:94, EV 0:95, TLI 0:92, RMSE 0:71 dengan P dekat sama dengan 0:104 dan SRMR 0:76. H1 B sama dengan 0,29, BB 0,55 dan H2 0,39, BB 0,1. Kedua model ini memperhitungkan efek saling melengkapi. Kemampuan ditentukan dengan menambahkan istilah interaksi operasi TI, kapabilitas dan BITG. Model ini menghasilkan kesesuaian yang baik. Oleh komplementasi H3 seperti ditunjukkan oleh koefisien moderasi negatif B sama dengan 0/16, BB 0,5. Konvensi negatif menyiratkan efek komplementasi yang menekan, artinya BITG seolah mengesampingkan pengaruh kapabilitas operasi TI terhadap kinerja keuangan. Analisis post hoc yang dikombinasi dari efek yang disajikan saya jelaskan selanjutnya, dimana akan memberikan penjelasan yang diamati oleh efek komplementasi. Ketiga, model ini juga termasuk efek mediasi di hipnotis atau H4 diperkirakan. Model ini juga sangat luas. Pengujian hipotesis konsisten dengan model sebelumnya. Konvensi jalur standar dari 4 hipotesis levelnya, signifikan dan variable androgens, square multiple correlation atau menjelaskan varian digambarkan dalam tabel 4. Hasil mendukung efek mediasi moderasi. Mereka menunjukkan bahwa pengaruh BITG terhadap kinerja keuangan di mediasi melalui TI, kapabilitas operasi, dan bahwa BITG memoderasi pengaruh kapabilitas operasi TI terhadap kinerja keuangan. Model ini menjelaskan 29% varian dalam kinerja keuangan dan 26% varian dalam kemampuan operasi TI. Di antara variabel kontrol, hanya variabel dummy yang mewakili sumber survei memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, menunjukkan bahwa organisasi sampel di Kanada bekerja lebih baik daripada organisasi sampel di Amerika Serikat. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis post hoc menekan saling melengkapi. Ya, ini hasil yang menunjukkan bahwa dua kapabilitas yang menarik memiliki efek komplementaritas yang menekan atau mengurangi atau subadif. Satu penjelasan yang mungkin untuk efek penekanan bahwa kedua kemampuan tersebut mungkin agak berlebihan, telah mencatat bahwa kapabilitas dapat bertentangan dalam situasi tertentu dan berfungsi sebagai pengganti satu sama lain. Dari Skreyok dan Chris Elbert 2007. Lalu misalnya
Jika dewan secara langsung menyetujui proyek TI, kontrak dengan vendor, dan mengawasi implementasi TI, misalnya melalui pemantauan intensif, kemampuan pengoperasian TI mungkin tidak akan memainkan peran penting dalam memastikan proyek tersebut berhasil dan berkontribusi dalam kinerja keuangan. Penjelasan penindasan lainnya mungkin adalah persaingan. Misalnya perusahaan dengan lebih banyak operasi TI yang lebih efisien dan efektif mungkin kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan inisiatif TI baru dan dari dewan. Singkatnya, keberadaan satu kapabilitas mengurangi kemampuan kapabilitas lainnya untuk dimanfaatkan secara optimal. Mengintegrasikan pandangan ini adalah kemampuan tingkatnya yang lebih rendah, atau misalnya kemampuan untuk memanfaatkan TI secara efektif melalui campuran tepat. Proses pelatihan dan teknologi dapat membuat pengawasan dan keterlibatan tingkat yang lebih tinggi dari dewan kurang dan banyak, karena kemampuan tingkat yang lebih rendah menyimpang atau mengganggu kemampuan tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, kemampuan operasi TI dan BITG dapat ditingkatkan kemampuan redundan. Ketika satu atau kemampuan operasi TI sangat fungsional dan dapat diakses pentingnya kebutuhan untuk yang kedua atau BITG serta kemampuannya untuk berkontribusi dalam kinerja keuangan semakin berkurang, dan dalam kasus ekstrim kemampuan ini mungkin tidak hanya bersaing, tetapi satu kapabilitas atau BITG dapat menyebabkan efek negatif dari yang lain atau kapabilitas operasi TI terhadap kinerja keuangan, karena kapabilitas operasi memboroskan sumber dana dan tidak digunakan ke arah yang menguntungkan organisasi. Hal ini dapat terjadi misalnya jika keterlibatan dewan dan dalam TI terlalu tinggi. Misal, laporan kemajuan mingguan disediakan oleh dewan dan akibatnya sumber daya kapabilitas TI dialihkan untuk menangani kebutuhan dewan yang tidak beredar. Daripada dengan implementasi proyek TI yang relevan, komplementasi kemampuan TI yang menekan seperti itu sebagai bisa diabaikan dan literatur. Interaksi negatif signifikan jelaskan lebih lanjut pada tabel selanjutnya. Kemiringan dan tingkat signifikan atau nilai P dilaporkan di atas setiap garis regresi. Garis regresi untuk kapabilitas operasi TI, efek kinerja keuangan pada tingkat tertentu. Dari BITG dan 2 dan 3 standar defisiasi di atas rata-rata tidak signifikan. Garis regresi untuk BITG 1 standar defisiasi di atas rata-rata signifikan secara minim margin atau PB 0,1, dan garis regresi untuk BITG dengan nilai di sekitar min atau di bawah ini signifikan statistik atau setidaknya pada PB 0,2. Karena itu kemampuan operasi TI tampaknya hanya menghasilkan peningkatan kinerja. Ketika BITG berada di sekitar atau 2 min, BITG lebih tinggi, kapabilitas operasi TI tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, dan mungkin dalam kasusnya ekstrim, BITG yang sangat tinggi bahkan dapat memiliki efek negatif atau sesuai dengan tanda koefisien meskipun efeknya tidak signifikan. Model kami juga menyediakan efek mediasi di mana BITG mempengaruhi kinerja keuangan. Untuk dapat membedakan dan membandingkan efek ini, prosedur bootstrap atau 200 sampel ulang interval kepercayaan 90% dan dilakukan oleh EMOS. 24 efek total standar BITG atau 0,514 PB 0,5 agak lebih tinggi daripada efek total kapabilitas operasi TI. Mulai pengaruh BITG terhadap kinerja keuangan sebagai dimensi melalui kapabilitas operasi TI. Ya, selanjutnya adalah ini merupakan tabel hasil pengujian hipotesis. Ya, sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Ini ada beberapa model 1, model 2, model 3. Kontrol meliputi sumber disurvei bertahun-tahun di dewan, persen biaya TI dan penjualan, persen direktur luar, ketergantungan TI industri, dan ukuran perusahaan. Lalu efek utama dan interaksi, ya ini kemampuan operasi TI atau ITOC, dewan ITG atau BITG, interaksi ITOC atau BITG, efek mediasi R square, dan ukuran sampel atau N.
Ya, sekian dari penjelasan saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Teori implikasi. Studi ini menguraikan efek kompleks BITG pada kinerja keuangan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa efek ini langsung dan sederhana. Oleh karena itu, disarankan bahwa Dewan Direksi harus berupaya untuk mencakup berbagai masalah IT. Meskipun ini mungkin benar, ini menunjukkan bahwa BITG dapat memengaruhi kapabilitas yang mendukung IT di tingkat perusahaan, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja keuangan, dan bahwa mempertimbangkan dua jenis kapabilitas secara bersamaan itu adalah penting. Kemampuan IT biasanya bukan kontingensi yang dipertimbangkan untuk mengadopsi sikap BITG. Ini menunjukkan bahwa kemampuan operasi IT harus dipertimbangkan ketika membuat rencana BITG dan dapat dianggap sebagai faktor kontingensi penting untuk keputusan tersebut. Implikasi untuk praktik. Untuk mengimplementasikan yang harus dilakukan yaitu: pertama, melacak anggaran IT operasional versus pengeluaran dibandingkan dengan standar industri dan bersaing di setiap rapat dewan. Misalnya, dewan rapat meminta tim manajemen untuk mepresentasikan metrik tersebut dalam rapat. Kedua, menyertakan CIO atau CTO dalam rapat dewan dan mengajukan pertanyaan kepada mereka tentang operasi IT dan melaporkan tingkat kapabilitas operasi IT organisasi. Dan ketiga, meminta tim manajemen untuk mensurvei karyawan tentang penggunaan IT dalam rutinitas dan proses mereka, serta meninjau dan menyoroti masalah IT non-teknis utama. Kesimpulan, meningkatnya ketergantungan operasi pada IT untuk operasional dan kesuksesan telah mendorong para peneliti dan praktisi untuk memeriksa sejauh mana Dewan Direksi harus terlibat dalam masalah IT dan untuk memeriksa peran BITG dalam memperoleh keuntungan finansial. Temuan ini dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk memeriksa lebih lanjut, saling melengkapi kemampuan, dampak BITG pada perusahaan, dan mekanisme di mana kapabilitas yang mendukung IT mempengaruhi nilai bisnis.